Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Wulandari. NIM saya adalah 230801118. Di sini saya adalah seorang mahasiswa hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya hendak membuat sebuah vlog akademik sebagai bentuk pemenuhan tugas politik hukum dengan dosen pengampu adalah Pak Dani Muhtada. Nah, di sini saya akan membahas terkait kasus Nadiem Makarim, apakah instrumen politik hukum itu menjadi salah satu yang bisa kita analisis dari kasus tersebut. Nah, yang pertama adalah banyak spekulasi-spekulasi yang timbul terkait dengan dalam kasus Nadiem ini hukum dijadikan sebuah instrumen politik atau sebuah lawfare. Nah, cuman teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat dari kasus Nadiem Makarim ini, agar kita bisa melihat secara objektif, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Namun karena mata kuliah kita hari ini adalah politik hukum, maka kita akan melihat dari perspektif politiknya. Nah, jika kita lihat dari perspektif politik, ada sebuah spekulasi yang timbul bahwasanya Nadiem Makarim ini merupakan salah satu orang yang dijadikan tumbal politik lah di rezim nya Pak Prabowo. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena tuntutan yang dikeluarkan ketika kita banyak yang kita baca di media sosial, banyak yang bilang, loh kemarin yang 270 triliun itu perasaan cuma dakwaan 6 tahun gitu, cuma dituntut 6 tahun doang, kok diputuskan 6 tahun, tapi kenapa ketika kasus Nadiem ini dia diputus 18 tahun dengan dendanya adalah 5,6 triliun, yang mana kalau kita baca-baca lagi, aset kekayaan yang dimiliki Nadiem itu cuma 420 miliar. Nah, secara nggak langsung kan dia dimiskinkan oleh negara gitu. Dan ketika kita melihat fakta di persidangan bahwasanya Nadiem ini tidak secara langsung terbukti melakukan sebuah actual loss atau benar-benar membuat negara itu mengalami kerugian, tapi berdasarkan apa yang fakta persidangan yang ada, hal-hal yang disebutkan itu lebih mengarah ke potensial loss-nya, jadi potensi kerugian negara, belum terdapat bukti realnya. Namun sebenarnya ketika negara ini memiskinkan Nadiem Makarim, itu siapa sih yang diuntungkan, siapa sih yang dirugikan gitu? Kalau siapa yang diuntungkan jelas pasti adalah rezim yang berkuasa gitu loh. Dan spekulasi-spekulasi yang timbul dengan adanya kasus ini sebenarnya adalah bukan spekulasi ya, salah satu statement yang saya baca dari media sosial dan juga dari berita-berita yang ada di internet itu mengatakan bahwasanya rezim yang saat ini berkuasa itu sedang berusaha melepaskan diri dari rezim Jokowi atau rezim sebelumnya. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya banyak ya teman-teman, bukan banyak ya, beberapa pejabat pada era rezim sebelumnya itu memang dituduh melakukan korupsi dan dipidanakan gitu loh, dan ada yang terbukti tapi ada yang enggak. Nah, selain daripada Nadiem Makarim, sebelumnya sudah ada yang disidangkan, yakni adalah Tom Lembong. Nah, cuman sebenarnya ada sebuah perbedaan teman-teman antara Nadiem dengan Tom Lembong. Kalau misalnya Tom Lembong itu merupakan salah satu bentuk kriminalisasi kebijakan, kalau Nadiem Makarim ini merupakan salah satu bentuk dari korupsi kebijakan. Apa sih bedanya dari dua hal ini? Kalau kriminalisasi kebijakan itu sepaham aku ya, kalau misal pada kasusnya Tom Lembong, jadi Tom Lembong itu menjalankan kebijakan dari presiden, yang mana dia hanya sebatas memberikan izin ekspor aja. Tapi kalau misalnya Nadiem Makarim, sama kok, dia menjalankan kebijakan dari presiden, tapi di sini Nadiem itu adalah orang yang merancang, orang yang
jadi intinya dia yang merencanakan itu dari awal. Nah kemudian kalau misal apa ya, jadi ini merupakan dua jenis ya ketika yang menyangkut terkait dengan korupsi dan lain-lain. Cuman teman-teman, ternyata selain daripada Nadiem Makarim terdapat 25, kurang lebih 25 orang pejabat di bawah Nadiem itu yang terbukti melakukan korupsi. Tapi ketika Nadiem disidangkan, dia tidak terbukti melakukan korupsi. Nah ini gimana guys kalau misalnya kayak gini guys? Nah sebenarnya kalau menurut pandangan aku ya teman-teman, entah ini terlepas dari politik atau bukan, jadi kayak Nadiem ini memang seharusnya mendapatkan hukuman karena kan orang kenapa aku bilang begini, karena dia adalah seorang menteri gitu, dan terbukti bahwasanya banyak pejabat di bawahnya itu yang melakukan korupsi. Nah menteri itu kan pasti bertanggung jawab terhadap pejabat yang berada di bawahnya ya. Berarti kalau misal terdapat miss di situ, maka seorang menteri berarti memiliki kelalaian dong. Kelalaian dalam apa? Dalam pengawasan gitu. Dan itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran juga gitu loh, kelalaian dalam melakukan tanggung jawabnya gitu. Jadi kalau misal banyak kan sekarang kalau kita lihat kayak itu pelanggaran terhadap haknya Nadiem gitu, padahal dia udah mau loh jadi menteri, padahal dia sudah semua seorang manusia biasa yang ya dia membantu negara dengan menjadi seorang menteri. Namun sebenarnya ketika dia menjadi seorang menteri kan banyak sekali privilege yang dia dapatkan juga gitu loh, dan dia pun juga memiliki tanggung jawab gitu loh. Kadang orang itu tidak mempertimbangkan di aspek tersebut. Nah mungkin ya teman-teman, kalau misal kita ngelihat kasusnya Nadiem ini sebenarnya banyak sekali spekulasi-spekulasi politik di dalamnya terkait tadi seperti yang aku jelaskan di awal, untuk membersihkan orang-orang di rezim sebelumnya di rezim yang sekarang. Namun menurut saya memang terdapat kelalaian dari Nadiem ini yang bisa memang bisa dibilang itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang menteri. Dan kesimpulan aku adalah terkait dengan kasus Nadiem ini, aku sepakat atau enggak, aku sepakat kalau misal dia mendapat hukuman putusan pidana penjara gitu. Kenapa aku bilang begini? Karena ya pendidikan itu hal yang paling krusial teman-teman. Jadi ketika ada kesalahan gitu, ternyata terbukti pejabat di bawahnya itu melakukan banyak korupsi, ya itu merugikan kita gitu, dan dia sebagai seorang menteri harus bertanggung jawab. Nah kemudian aku tidak sepakat adalah ketika dia menerima denda sebanyak itu, ibarat kata negara memiskinkan dia gitu. Dan menurut aku itu merupakan hal yang tidak manusiawi gitu loh. Ya mungkin itu saja sih terkait dengan pembahasan aku terhadap opini aku sih lebih tepatnya terkait kasus Nadiem Makarim ini. Dan mungkin nextnya aku pengen berdiskusi lagi dengan teman-teman yang lain dan juga dengan ahli-ahli yang lain, mungkin Pak Dani dan juga dosen-dosen HTNHAN terkait dengan kasus Nadiem ini. Mungkin cukup sekian dari aku, terima kasih, thanks for watching teman-teman.